Mungkin banyak yang berharap Ustadz Zainal Abidin itu berdebat atau berdiskusi dengan Sani Uyi. Tapi saya punya argumentasi yang kesimpulannya adalah sebaiknya jangan, tidak perlu. Karena Ustadz Zainal Abidin ini memang sudah sering sekali kalau baca kitab itu entah keliru memahami, entah sengaja melintir atau apa. Bahkan itu terjadi ketika Ustadz Zainal ini berdebat dengan Gus Idrus Ramli puluhan tahun yang lalu. Artinya sudah sejak lama memang begitu. Ketika baca kitab nggak mengerti arah kitabnya itu kemana. Tapi cuma dipotong sekata dua kata, dipotong sebaris dua baris. Dia nggak ngerti kitabnya itu apa. Yang mengarang itu bagaimana pandangannya. Tapi cuma dipotong di bagian-bagian yang menurut dia benar, yang sesuai dengan pemikirannya. Itu pun jadi aneh pemahamannya. Kalau tidak percaya mari kita buktikan. Satu contoh nyata, kalau Ustadz Zainal Abidin ini ketika membaca kitab pemahamannya aneh. Apalagi kita coba sedikit ke Arab yang lebih ini, ada Al-Ba'is ala Ingkaril Bid'ah wal Hawadis karangan Abu Syama. Al-Ba'is ala Ingkaril Bid'ah wal Hawadis, yang artinya Al-Ba'is pendorong, ya, mengajak untuk mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang dianggap baru. Beliau menurunkan berbagai macam makalah dari ucapan-ucapan ulama, ya. Di antaranya as-sahabah yanhauna 'anil bid'ah. Semua sahabat melarang bid'ah. Tidak ada satupun yang nggak ngelarang. Ya. Pertama kali al-hasu 'anil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba' Rasul apa? Dengan ngikuti sunnah ninggali bid'ah. Karena ada perkara empat nggak bisa ketemu sampai kiamat. Tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat. Nggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Hadirin sekalian, mari kita belajar kesesatan tapi baik. Baik tapi sesat. Saya kira nggak ada itu kalimat bisa dipakai. Nah, subhat yang kecil sekali. Kalimat kullu. Kalimat kullu itu kadang-kadang memberikan makna ba'd. Oke, di dalam hal ini secara lughah bisa. Tapi secara fakta hadis ini nggak pernah ada. Karena hadis ini dipahami oleh sahabat tidak ada pengecualian bid'ah dalam agama sekecil apapun. Semuanya sesat. Dalam beberapa petikan ceramah beliau atau argumentasi beliau ini ketika berdebat dengan Gus Idrus Ramli, sebetulnya Gus Idrus Ramli itu bisa menyampaikan argumentasi yang menohok sekali. Tetapi Gus Idrus itu bukan YouTuber ya, jadi bahasanya tidak terlalu tajam. Masih memilih bahasa yang ya standar lah. Saya akan menegaskan bahwa Ustadz Zainal Abidin ini sedang menjelaskan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Yang namanya bid'ah pasti mungkarot, pasti dolalah, pasti finar. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Lalu membaca banyak kitab, salah satunya adalah Al-Ba'is fi Ingkaril Bid'ah wal Hawadis, pendorong atau pembangkit untuk mengingkari bid'ah-bid'ah dan apa-apa yang baru-baru atau yang diada-adakan. Kitabnya itu adalah kitabnya Syihabuddin Abu Syamah. Jadi berbekal senjata kitab ini menjelaskan di situ bahwasanya bid'ah itu berbahaya, buruk. Bid'ah itu sudah, jangan berbid'ah-bid'ah. Qad kufitum, sudah cukup ya, tidak perlu ada yang baru-baru. Jadi mencela bid'ah, tidak ada bid'ah hasanah, bahkan sampai bermain-main dengan bahasa. Mari kita melakukan sesuatu yang bid'ah, yang sesat tapi baik. Dengan bahasa-bahasa dia, keren ya, keren. Kalau kita otaknya kosong mungkin wow keren sekali. Tapi kalau coba dibaca kitabnya Syihabuddin Abu Syamah, kitab Al-Ba'is itu, saya sampaikan materi pokok dalam kitab itu. Ini sudah saya tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kamu tahu di mana ketapel terbaliknya Ustadz ini. Summal hawadisu mongkosimatun ila bidain mustahsanatin wa ila bidain mustakbahatin. Ini ucapannya Abu Syamah, penulis kitab itu. Dan hal-hal yang baru itu terbagi menjadi yang baru, yang baik, mustahsanah, dan yang kedua hal-hal yang baru tetapi buruk. Artinya ulama yang ente angkat-angkat kitabnya itu jelas menampar argumentasi Bapak bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah. Gimana ceritanya? Ini kan lucu. Ketapel yang Anda pakai yang seharusnya Anda maksudkan itu untuk menyerang lawan, batunya nampol sendiri. Itu maksud saya ketapel terbalik.
Abu Syama menjelaskan bid'ah itu ada dua. Abu Syama ini Syafi'iyah, mesti berpegang teguh kepada apa yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Ma'uhdisa kismani, berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Imam Is bin Abdis Salam. Ya. Berpegang teguh juga kepada apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, juga ulama-ulama mazhab lain. Banyak yang menarasikan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu. Kemudian pertegas lagi. Fal bid'ah al mustahsanah. Apa itu bid'ah hasanah? Di sini dijelaskan sifatnya dulu. Muttafaqun ala jawazi fi'liha. Ulama manapun sepakat bahwa itu boleh dikerjakan. Muttafaqun ala jawazi fi'liha. Itu yang pertama. Yang kedua, wal istihbabi laha. Ay muttafaqun bistihbabiha. Juga muttafaq bahwa itu disunahkan untuk dikerjakan. Kemudian warajai ats-tsawabi liman hasunat niyatuhu, dan juga berharap semoga berpahala kalau orang melaksanakan itu dengan niat yang baik. Fiha, di dalam mengerjakan bid'ah itu. Wahia kullu mubtada'in. Adapun bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Memang tidak pernah ada. Fi sadril awal tidak pernah ada, tidak pernah dikerjakan Nabi. Kalau pernah dikerjakan Nabi bukan bid'ah. Kullu mubtada'in adalah sesuatu yang diada-adakan, muwafiqin, yang sesuai li qawaidi asy-syariah, kepada standar-standar, aturan-aturan, rambu-rambu syariat. Kemudian ghairi mukhalifin li syai'in minha, tidak menyimpang satupun dari aturan-aturan atau qawaidus syariah tadi. Wala yalzamu min fi'lihi mahdzurun syar'iyyun, dan tidak ada kepastian, artinya tidak sesuatu ini adalah tidak otomatis muncul darinya hal-hal yang dilarang. Ada talazum dengan hal-hal yang dilarang. Sifat dasarnya boleh, tetapi kalau dikerjakan mesti ada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Mahdurun syar'iyyun, itu catatannya. Jadi ulama yang ente bawakan itu, Abu Syama itu, menampar pemahaman ente sendiri kalau mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Karena Abu Syama mengatakan bid'ah ada dua. Kan terbalik tapelnya itu. Kalau misalnya ada kan, itu bid'ah secara bahasa, silahkan lah masalah itu. Itu bid'ah bukan bid'ah dalam syariat, itu bid'ah secara bahasa. Oke lah, silahkan. Tetapi mau tahu nggak apa bid'ah yang terbaik yang dimaksudkan, yang dijelaskan juga oleh Abu Syama ini? Kita tidak perlu berpolemik secara bahasa, secara syariat atau secara apa. Sekarang aplikasi dari teori ini apa contohnya? Coba perhatikan, saya bacakan dan perhatikan ya. Letaknya adalah persis di bawahnya tadi setelah bicara tentang fal bid'aul hasanatu. Jadi ini masih satu kitab ya. Dalam pembahasan wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina. Hal-hal terbaik yang bid'ah yang ada di zaman kita. Wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina min hadzal qabili. Hadzanya itu ke atas ya. Dan sebaik-baiknya dari sesuatu yang diada-adakan di zaman kita ini, dari kategori ini ya, al-qabili itu yang atas, yaitu dari bid'ah hasanah. Artinya sebaik-baiknya bid'ah hasanah. Jadi bid'ah sudah baik, masih ada kategorinya. Mana yang paling baik di antara itu? Apa itu ya? Mubtadanya makanah yuf'alu bimadinati Irbil, adalah sesuatu yang dilaksanakan di kota Irbil. Jabarahallahu ta'ala kulla amin. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan kekuatan ya. Itu doa yang baik lah ya. Kepada kota Irbil itu Allah subhanahu wa ta'ala kulla amin, setiap tahun atau setiap masalah. Artinya kota itu dipuji dan didoakan oleh Abu Syama. Fil yaumil muwafiqi, kapan dilaksanakan itu? Di hari yang bertepatan li yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hari atau bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Dijelaskan di sini dengan minil bayat minas sodaqati, berupa orang-orang bersedekah. Wal ma'rufi, dan melakukan hal-hal yang benar atau al-ma'ruf. Wa idhariz zinati was sururi, dan orang-orang itu menunjukkan ekspresi kebahagiaan dan ekspresi keindahan, menghias rumah dan sebagainya. Pokoknya di situ ada hari-hari kita sedang berekspresi dengan kebahagiaan dan keindahan. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu ma'ama fihi, bersama apa yang ada di dalamnya, minal ihsani, berupa berbuat baik, ilal fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Perhatikan, musyairun bimahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
atau musyrun ya, itu adalah mensyiarkan atau mengekspresikan atau menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'zimihi, dan juga mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa jalalatihi, dan juga memuliakan fi qalbi fa'ilihi, di dalam hati orang-orang yang melakukannya, wa syukrillahi, dan juga ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alama, kepada sesuatu atau atas sesuatu, manna, yang Allah memberikan nikmat, bihi, dengan sesuatu itu, min ijadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari diciptakannya atau dimunculkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi, di mana arsala, telah mengutus Allah, hu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada semesta alam, wala jami'il mursalina, dan juga rasa syukur karena Allah juga sudah mengutus para utusan-utusan yang lain, atau al alamin wa ala jami'il mursalin ya, bukan hanya sekarang, pokoknya untuk semuanya itu rahmat ya. Jadi kamu mau pakai kitabnya Abu Syamah menyerang bid'ah hasanah, itu lucu bin kocak, nggak ngerti apa kitab yang dibaca. Abu Syamah jelas mengutip ucapan Imam Syafi'i dari riwayat Harmalah, kemudian jelas mengatakan bid'ah dibagi dua, jelas mencontohkan bid'ah hasanah seperti apa. Kok bisa-bisanya Ustaz Zainal pakai kitabnya Abu Syamah untuk mengatakan tidak pernah ada bid'ah hasanah, semua bid'ah pasti sesat, bahkan dengan logika dangkalnya. Hadirin hadirat, mari kita melaksanakan bid'ah yang baik. Bagaimana orang bid'ah itu sesat kok yang baik? Mari kita lakukan hal yang sesat dan baik. Itu karena di pikiran Bapak kalau sudah disebut bid'ah pasti buruk. Padahal ulama enggak Pak, bid'ah dibagi dua. Lalu bid'ah apa yang dimaksud buruk oleh Abu Syamah? Ya dibaca itu bid'ah-bid'ah dalam akidah, karena kategorinya adalah menyelisihi syariat, termasuk bid'ah mengatakan Tuhan itu besar, ada kakinya dan berbentuk fisik. Itulah bid'ah yang dimaksud, begitu ya. Allahumma hadina.